Oke, eh, kita lanjutkan kuliah ini kan pemodelan ya atas permintaan siapa kemarin teh Yosa ya tadi malam bahwa kuliahnya dimajukan ke ini karena besok kalian akan ada pelantikan ya. Jadi selamat ya, kebetulan besok pagi karena saya ada workshop ya, jadi tidak bisa ikut bergabung online ya karena saya hybrid kan. Ya, ini kan 2019 ya yang menjadi pengurus ya. Oke, nah kuliah kali ini kita akan membahas suatu proses ya. Jadi kita akan saya akan mencoba menjelaskan ya step-stepnya ya, karena saya lihat ya, kalau saya lihat nanti kita lihat ya dari minat tugas akhir ya, minat tugas akhir kalian kan ada beberapa, ada yang mau longsor, ada yang mau fosil, macam-macam nanti kita lihat ya. Tetapi apakah nanti kita akan lewat model ataupun non model, yaitu hal yang apa namanya yang bisa dikembangkan. Oke, nah di awal kuliah kan kemarin saya menjelaskan beberapa jenis geological model yang biasa digunakan ya. Nah, kemudian hari ini saya membahas, kemudian nanti kita coba dari rencana model yang kalian akan buat itu, kira-kira faktor apa sih yang kemudian menjadi tantangan ya, menjadi tantangan untuk proses ya, untuk proses pemodelan itu sendiri gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa selalu ada kecenderungan. Jadi misalnya 2015 itu gitu ya, 2015 awalnya jadi 2013 itu ada Alphard namanya, dia menggunakan AHP, analytical hierarchy process ya, untuk pendekatan model di dalam banjir. Nah, setelah itu ternyata di 2014 itu booming ya, AHP untuk banjir, kira-kira begitu. Kemudian di 2015 ya, 2015 itu ada 5 orang bimbingan saya menggunakan pendekatan morfometri ya, untuk analisa banjir. Lalu kembali rame-rame ya menggunakan morfometri, kira-kira begitu ya. Nah, terus ada satu bimbingan saya dengan Gunani yang mencoba mengembangkan 2014 itu ada satu orang yang mencoba mengembangkan AHP untuk longsor. Nah, di 2016 kembali booming ya menggunakan AHP untuk longsor. Lalu saya sampaikan bahwa ya kalau semuanya AHP, apa yang menjadi, karena kalau kita nanti bicara riset ya, yang menjadi hal yang menarik itu, kalau kita mencoba AHP dengan parameter yang sama, itu sebetulnya not riset, itu bukan riset. Artinya Anda tidak mengembangkan hal yang tidak ada improvement ya. Memang bukan hal yang baru, tapi improvement knowledge di prodi gitu ya. Jadi kalau seperti morfologi, morfotektonik terus berbagai lokasi, itu bukan hal yang baik untuk perkembangan ilmu di prodi. Harapannya itu ada faktor lain yang harus kita kembangkan. Nah, untuk yang 2017 misalkan, yang kemarin kalian di geoinformasi sempat dikenalkan oleh beberapa model. Nah, 2018 ini kemarin saya coba kenalkan INSAR misalkan ya, INSAR untuk subsiden ya, jadi penggunaan citra satelit untuk INSAR. Kemudian kemarin juga yang 2017 itu yang Fadel kan kalian mencoba menggunakan alignment dan
correlation ya. Jadi itu bergeser sudah mulai menggunakan geostatistik yang bagian ini. Jadi ini harus kita improve ya. Jadi kalau case study-nya ya yaitu tentu akan tergantung dari hal-hal yang akan Anda kerjakan ya. Nah, di kuliah hari ini ya nanti kita diskusikan mengenai complicating factor for computerization. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya Anda ketika buat model itu menerjemahkan ya data lapangan menjadi gitu ya. Data lapangan menjadi model ya, dibuat model yang tentu saja sebetulnya si model ini kan harus memberikan ya atau menjawab kebutuhan dari masalah yang akan Anda selesaikan, kira-kira begitu. Jadi model itu tools ya, model itu tools saja. Jadi misalnya kalau kemarin kita mencontohkan katakanlah bicara mengenai data kebencanaan, kan data longsor misalkan. Yang bisa di sini model yang kita gunakan itu apakah kita membuat model bahaya atau membuat model kerentanan. Jadi ada dua model bahaya ataupun model kerentanan. Nah kemarin kan kita sempat kita membahas mengenai data-data tersebut. Data tersebut nanti kita bahas lagi di kelanjutannya. Pada kuliah hari ini kita membahas dari aspek bahayanya sebetulnya. Jadi kalian kan mendapatkan peta dari NAS itu adalah peta bahaya ya. Mendapatkan peta bahaya dengan berbagai parameter yang mereka gunakan di dalam peta bahaya tersebut. Nah, proses penulisan peta bahaya itu, nah ini saya coba jelaskan ya. Yang kalian lihat itu kan sebetulnya dalam bentuk ya, contohnya kemarin kerentanan untuk untuk banjir itu kan hanya daerah pinggiran sungai ya, yang daerah itu dianggap tidak ada gitu ya. Jadi kalau buka peta kerentanan untuk longsor tentu juga akan berbeda. Nah, ada 8 hal yang dipikirkan yang perlu dianalisa, dan itu nanti akan banyak sekali pendekatan yang digunakan di mana kalian itu bisa mengkombinasikan ya antar pendekatan. Jadi harapannya itu kalau bahasa Prof ini tidak bukan nyontoh ya, tidak ngambil data kelas kalian kemudian kalian plot metodenya sama kemudian dipindahkan ke tempat lain. Nah padahal di poin pertama saja ya, misalkan ketika kalian membuat AHP itu kan analitikan hierarki proses ya. Di situ ada teori kepengambilan keputusan. Nah kalau poin pertama saja ya, geological complexity ya, yang kakak kelas kalian katakanlah itu litologinya adalah banyak batuan vulkanik misalkan, kemudian begitu kalian replikasi metode AHP untuk daerah kalian yang dapatnya adalah non vulkanik ya, non vulkanik secara geologi saja itu sudah tidak sama gitu ya. Jadi karena kebiasaan seperti itu ya. Jadi ini ada yang lama pokoknya dimasukin lah, keluar nilai eigenvalue, nanti kalau pakai fuzzy juga keluar nilai matrik berpasangan gitu ya, without understand what the meaning of matrik itu sendiri ya. Nah poin ini yang berangkat dari mana? Sebetulnya berangkat dari poin yang pertama ya. Jadi kondisi geologinya saja sudah berbeda. Gitu. Jadi pada saat kalian nanti misalkan membuat model, ya, itu harus menjelaskan dulu ya, bagaimana kondisi geologi dan kemudian bagaimana menerjemahkan kondisi tersebut. Poin yang kedua adalah geometrical complication, jelaskan. Jadi yang ketiga adalah bagaimana ketika kita model tersebut jadi, the need in personal control. Artinya Anda sudah punya bayangan ya. Saya memberikan contoh sederhana.
pada saat kalian buat model banjir, daerah yang rendah itulah ya yang memang akan tergenang, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau nanti dapat hasil daerah yang tinggi masih tergenang juga dengan elevasi sekian gitu ya. Soalnya begini, air itu kan ikut ya, elevasi itu kan datar. Ya. Kalian batasin saja, jadi dengan dam saja, simple kontrolnya. Kalian pakai dam dari sekian tergenang, terus kemudian dari begitu model kalian di running, ada beberapa di atas elevasikan banjir, berarti itu adalah suatu hal yang tidak pas gitu ya. Nah, yang berikutnya ada spatial variation complexity. Nah, ini akan dibahas sebagai part dari model sendiri secara spesifik. Kemudian informasi source facility. Jadi kemarin kan saya memberikan contoh kalian mendapatkan data informasi dari BNPB ya. Kemudian untuk data hujan data dari BMKG. Terus sifat datanya untuk penduduk kalian dapat data dari BPS ya. Sifat datanya kan ada yang tabular, ada yang spasial. Lalu bagaimana kita mensimulasikan hal tersebut ya. Kemudian geological variety ya. Jadi kalau tadi geological complexity karena dia kompleks, maka variabel geologi sendiri ya yang kemarin kita bicara dengan variety itu dalam bahasa tadi adalah varian. Jadi kalau nanti membuat rentang, nanti kita gunakan satu tabel dari katakanlah Binowski ataupun Cook ya untuk Cook and Brown untuk penggunaan di geomekanika yang menyebabkan longsoran ya. Tentu saja karena kompleksiti geologi itu maka kita akan mendapatkan geological variety. Nah, kemudian yang buat time dimension ya. Jadi kita membuat dimensi ada dimensi waktu dalam pemodelan, terutama kalau kita bicara model banjir ataupun model longsor. Kita jelaskan dari hujan masuk ke dalam tanah dan sebagainya. Kemudian dan suatu model itu dikatakan ada yang pasti harus step bahwa ada ketidakpastian pada saat membuat model. Ya. Jadi ketika kalau kalian tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa mengukur apa ketidakpastian dari model yang kalian gunakan, nah berarti di poin itu kalian belum sepenuhnya memahami tentang model ya. Jadi misalkan ada yang menggunakan model Manscape. Di Manscape itu tiba-tiba menggunakan kriging. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan berapa nugget efeknya, ya, berapa variannya, berapa kovariannya, ya, artinya overall dari model itu kalian bisa sampai di tingkat operator. Ada masukin data, keluarlah hasilnya. Nanti ada contoh yang di satu penjelasan yang cukup detail dari para PLD Klates yang menjelaskan Manscape itu. So, saya nggak tahu kalian pernah ikut yang selain Manscape ada satu model lagi apa saya lupa itu. Semua model pasti akan bicara faktor ketidakpastian. Oke, agar tidak mengantuk karena ini kuliah kita jam 1 ya. Seperti biasa kita akan buat dalam si parameter-parameter tersebut ya. Kita buat speed shift. Oke. Ini kita buat ya pemodelan geologi ya. Di dalam poin ini sebetulnya mungkin kalian juga belum sepenuhnya misalkan bisa membayangkan apa yang bisa diperoleh dari nanti ada 8 parameter ya, ada 8 parameter tadi ya, kompleksitasnya tadi, kemudian nanti dari bayangan tugas yang akan tugas akhir nanti yang akan dilakukan ya, kira-kira kalian bisa mendapatkan gambaran tidak ya, ini informasi awal yang nanti itu dimaksudkan agar mencari informasi, mencari rujukan ya, mencari rujukan yang diperlukan. Jadi saya akan jelaskan dari 8 si kompleksiti tersebut ya, silakan kalian akses, kemudian nanti kalian tuliskan ya,
jenis kompleksiti apa ya yang yang akan kalian temukan di model yang akan dibangun ya. Oke, jadi di sini kita tuliskan saja temanya ya. Jadi di sini tambah ya, silahkan tambah tulis namanya. Tambah Gilang, tambah siapa ya. Yang pertama itu adalah topiknya ya. Topik modelnya ya, topik modelnya. Nah, topik model yang saya gunakan adalah slope stability. Oke, ini nah, kemudian topik yang berikutnya yang dibahas itu adalah geological complexity kan. Oke, saya akan bahas jadi apa? Begitu saya tulis geological complexity, ya kita complexity. Oke, saya akan membahaskan bagaimana kita menerjemahkan geological complexity. Nanti kita tuliskan. Oke, saya kembali lagi ke PPT saya. Oke, nah, oke, ini yang pertama ya. Jadi pada saat kita akan buat model, tentu kita punya gambaran ya, metode yang akan kita gunakan ya, metode yang akan kita gunakan ya. Jadi di poin pertama, misalkan ini saya ambil contoh saja dua metode yang akan saya gunakan ya. Yang pertama adalah empirical ya, empirical method, dan yang kedua itu adalah analytical method ya. Oke, yang pertama, jadi saya jelaskan lagi ada dua. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara mengenai model slope stability, jadi knowledge ini kan karena harus punya bayangan dulu berapa banyak sekali model banjir, model ketika topiknya apa mau geoteknik kan banyak sekali. Mulai dipikirkan lebih detail lagi ya, poin-poin apa yang bisa kalian temukan nanti di lapangan. Dari apa? Dari informasi geomorfologi saja misalkan. Ini saya mengambil contoh ya. Jadi yang bisa kalian dapat sebelum ke lapangan itu kan poin yang ini ya. Misalkan menggunakan, dan ini yang paling banyak digunakan, geomorphological approach ya. Jadi dari peta kemiringan lereng ya, kemudian kalian bayangkan dengan teori sederhana bahwa kalau dia makin curam, maka kemungkinan besar terjadi longsor. Ini saya langsung fokus kepada model stability yang saya jelaskan. Nah, di tempat kalian tadi tentu saja sambil dipikir kira-kira apakah geomorphological ini bisa digunakan untuk ya untuk model saya atau tidak ya, Jadi ada yang misalkan yang saya sampaikan tadi robotik ya. Nah kalau bicara robotik kemudian di daerah tambang, tentu saja aspek geomorfologi kan meskipun ya dalam geomorfologi ada yang proses alami ataupun proses manusia. Tetapi kalau sudah di lokasi tambang ya, maka secara otomatis itu proses alaminya kan sangat kecil ya. Jadi pembentukan bentuk lereng itu oleh aktivitas manusia ya. Bentuk lereng yang curam dan seterusnya gitu. Jadi longsor di tambang itu, atau kalau kita buat jalan katakanlah, maka itu aktivitas manusia. Nah, dalam kondisi tersebut, maka pilihan metode empiris dari pendekatan geomorphological approach itu sudah tidak lagi sesuai. Kebayang ya? Jadi ya misalkan kalian membuat kajian di peta di kajian kelongsoran di daerah tambang ya. Kemudian cerita proses tektonik bla 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 bla. Nah, padahal yang kalian lihat itu adalah part yang lebih detailnya. Yang harus terjemahkan itu tentu saja pendekatan geomorphological approach ini tadi ya, metode empirikal ini ya.
ini bisa jelaskan. Kalau metode empiris ini, poinnya di mana? Ya. Jadi ada data longsornya, kalian lihat di lapangan, ya. Kemudian diukur, karena ini kan geometrical approach-nya, diukur dimensinya, ya, kemudian bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Oke, ya. Gambar seperti ini. Nah, makanya kemudian ketika kita punya geometri lereng di lapangan, dan kemudian kita mendapatkan geomorfologinya, gitu. Jadi geometrical approach ini kan satu lokasi, tapi ketika kita geomorfological approach berarti kan seluruh lokasi pemetaan kalian 9x9. Kejadian longsornya itu kan tidak di 9x9 pemetaan kalian, tapi umumnya di beberapa titik saja. Lalu dihubungkan bahwa bentuk geomorfologi atau bentuk morfometri seperti apa yang kemudian menyebabkan longsoran. Ya. Gambaran ini kan sebetulnya menggambarkan tipe longsorannya, ya. Kalian bisa rokok dan seterusnya. Biasanya yang paling familiar itu banyak menggunakan Farmak digunakan kira-kira gitu. Nah, ini yang diukur di lapangan. Nah, kalau untuk mengolah data seperti ini, ya, jadi ini biasanya kemudian dioperasi dengan seperti ini. Nah, ada nanti binary index overlay, ada multi class overlay, ataupun fuzzy logic method, ya, ataupun AHP, ya, dan cukup banyak metode yang digunakan. Oke. Nah, itu, ya, jadi metode empiris, atau yang kedua menggunakan single block model ini, single block ataupun digabungkan dengan fluid dinamik, ya. Nah, kuliah ini saya akan membahas yang ini. Jadi poin yang sebelah sini itu nanti kita bahas di kuliah minggu depan dan minggu depannya lagi, metode statistical approach-nya. Tapi di kuliah hari ini kita bahas poin yang ini. Jadi pada saat kita menggunakan model yang sebelah sini, yang ini, karena apa? Yang ingin saya bahas adalah titik-titik longsor dan penanganannya. Jadi kalau di situ longsor, bagaimana penanganannya? Tapi kalau yang sebelah sini, ya, ini pembahasannya dari seluruh pemetaan kalian, bagaimana potensi kelongsorannya, itu yang disebut dengan susceptibility. Ya. Tapi kalau yang di sebelah kanan, ya, analytical method, ya, itu pendekatannya adalah bagaimana proses kejadian longsor di tempat tersebut. Jadi misalkan kalau kalian punya 10 titik longsor, kemudian kalian akan fokus kepada 2 atau 3, dan itu akan dibahas secara detail, maka pendekatan geomorfologi tidak lagi kita gunakan, ya. Tapi kita menggunakan pendekatan yang kedua, ya, analytical method. Jadi di sini di dalam tabel yang tadi itu, ya, kita tuliskan bahwa saya akan menggunakan analytical method, ya. Analytical method. Oke. Ya. Nah, ketika kita bicara kita berarti sudah menentukan bahwa saya akan menggunakan analytical method. Dari situ kita mulai lebih memperdalam lagi dari model yang akan kita gunakan. Oke. Ya. Pertanyaannya kan, kalau saya ingin menggunakan metodologi analitik, ya, gitu kan? Apa saja data yang saya perlukan? Nah, kita sudah mulai bergerak ke sana, ya. Oke. Ketika kita bicara longsor, maka gitu, ya, carilah referensi, berbagai referensi. Saya menemukan ini adalah, ya, ini dari referensi, ya, referensi yang banyak itu saya menemukan ada beberapa hal, ya, beberapa hal yang menyebabkan kelongsoran, ya. Oke, ya. Jadi ingredient itu adalah isi, ya. Kalau kalian kan baca makanya dia apa? Oh, berarti perlu stratigrafi, ya. Stratigrafi karena kita tahu kalau lapisannya tanah berbeda-beda, tentu juga akan berbeda akan proses kelongsorannya.
Kemudian yang kedua itu adalah soil mechanics behavior. Berarti kenapa? Untuk tahu bahwa tanah tersebut longsor dan tidak longsor, kembali kepada yang di atas kan, stratigrafinya tahu, stratigrafi tahu lapisan 1, lapisan A, lapisan B, lapisan C, lapisan D, longsornya di mana, berarti kita mesti tahu sifat tanah di A, sifat tanah di B, sifat tanah di C, sifat tanah di D, ataupun sifat batuan di A, sifat batuan di B, sifat batuan di C. Makanya kemudian kita gunakan soil mechanics behavior tadi ya. Jadi sifat parameter tanahnya apa saja sih? Kalau kalian kemarin di geologi teknik ataupun di geomekanika, Bu Ratna pernah menjelaskan tentu sudut geser dalam, morfolom, kemudian indeks plastisitas, dan itu kan terus yang diambil. Nanti alatnya bisa menggunakan direksir yang mudah ya, kita punya alat di lab itu. Ataupun kita mau menggunakan triaksial ya, kira-kira begitu. Nah, di situ kan ada beberapa pendekatan ya, ada beberapa teori yang menyebutkan untuk penggunaan parameter tadi. Nah, kemudian yang pertanyaannya seperti saya pernah jelaskan, apa yang menyebabkan longsor? Yang menyebabkan longsor adalah air ya. Air itu ketika masuk ke dalam tanah diterjemahkan salah satunya dengan disebut dengan pore water pressure, tekanan pore air. Jadi akibat dari butiran tanah yang bersatu gitu ya, begitu diisi oleh air, maka dia akan mengembang. Tekanan air yang mengembang inilah yang menyebabkan berkurangnya daya rekat antar tanah. Kemudian yang berikutnya, kalau dia bergerak, maka dia akan turun. Displacement itu pergeseran. Jadi tanah bersatu begini, akibat tekanan pore air dia menjauh displacementnya. Nah, akibat displacement-nya ini kemudian slope stability condition. Jadi nalar ini, jadi alur ini biasanya kan yang kalian tulis ketika buat di metode itu pengumpulan data, analisa data, ya, terus apa lagi? Hasil pembahasan. Itu saya berharap 2019 tidak lagi seperti itu. Tetapi kalian harus menjelaskan data apa yang diambil. Ya. Seperti sini ya. Ini kan menjelaskan metode yang digunakan. Kalian ingin di alur ya. Ini menjelaskan bahwa saya ingin melakukan kajian tentang slope model. Ya. Kalau nanti Bang Ugi menjelaskan model yang lain, itu kalian harus pahami dulu. Yang pertama, spesifik betul seperti apa. Jadi, kalau saya ke lapangan, saya ulangi lagi, saya menemukan stratigrafi yang berlapis, dari lapisan tersebut, longsor tersebut tidak terjadi pada semua lapisan. Misalkan melakukan seperti itu. Artinya apa? Berarti kita mesti tahu setiap lapisan tersebut sifat mekanikanya. Oke, ya. Sifat mekanikanya tadi ya, ABCD-nya kira-kira begitu. Kemudian bagaimana proses longsor tadi ya? Apa yang menyebabkan longsor ya? Ini pendekatan, karena tadi saya gunakan pendekatan yang analitikal, jadi saya banyak menggunakan model-model matematik ya. Maka saya cari pendekatan orang yang menggunakan apa sih pengaruh tekanan pori terhadap longsor. Banyak paper lagi. Nanti kita bicara satu rapid dan satu rapid ya. Kemudian kalau itu terjadi perubahan pore pressure, maka terjadi displacement. Akibat displacement itulah yang menjadikan longsor lereng tidak stabil. Ya, jadi kita bicara mulai dengan slope stability. Oke, ya. Nah, lalu apa yang kita tuliskan di yang tadi ya, di yang tadi itu kita masukkan lagi ya. Ini cara kita mencoba mengumpulkan informasinya. Berarti yang pertama adalah faktornya nih, ada stratigrafi, ya, grafi, terus kedua ya, soil mechanics behavior kan. Ini urutannya kan, BPH. Kemudian pore water pressure,
Terus hari ini tidak akan saya bahas, tapi minggu depan saya akan lihat apa yang kalian tuliskan. Jadi kalian kan dari topik itu tentu kan perlu waktu untuk mencari informasi, displacement, mencari rujukannya ya. Dan yang ketiga adalah slope stability. Oke, ya. Nah, itu yang mau saya coba analisa nanti. Oke, kita berangkat ke yang kedua, yaitu geometri. Apa? Kita masukkan yang kedua, geometrical complication ya. Oke, masukkan ke sini. Oke, silahkan juga nanti kalian tulis gitu. Hanif udah ngisi, Hanif masih belum. Baru nulis nama ya, masih mencari-cari. Halo Tasa, udah makan belum? Ini siapa yang mengisinya? Ya. Kevin udah makan, Kevin juga masih belum. Sinar. Oke, sambil disimak ya, sambil diresapi. Nova ada yang nanya, oh Nova belum. Oke. Ya, tapi minggu depan kita akan buka satu-satu ya. Kita akan buka satu-satu untuk kita bahas. Ini Tasya ini ada Tasya cuma satu kan ya? Kalau Nadia kan ada dua ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana kita menerjemahkan poin yang kedua ya? Oke. Kita kembali lagi ke PPT kita. Oke. Oke. Nah, begitu kita dapat lereng ya, kita dapat posisi lapisan ya, lapisan batuan. Gambar aslinya kan ini. Gambar aslinya adalah seperti ini ya. Kemudian kan pada saat kalian melakukan pemetaan kan biasa membuat batas antara lapisan yang seperti ini kan. Oh, saya ini menemukan di bagian atas untuk penentuan batas litologi ya, untuk penentuan batas litologi ya, itu kan kalian sebentar ini ada yang ngobrol. Oke, sebentar. Oke ya, jadi ini data ini kan sebetulnya diambil dari pit, dari bor ya. Makanya kalau kita bicara slope stability ya, itu biasanya saya mengharapkan kalian mengambil data sifat tanahnya ya. Sifat tanahnya paling tidak tadi ya, dengan data kan sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan karena yang mau kita bahas itu adalah satu lereng ya, satu lereng terlebih detail. Bukan pendekatan keseluruhan lereng. Nanti yang pendekatan keseluruhan lereng itu kita bahas di kuliah berikutnya ya. Tapi ini dalam satu lereng tersebut ya, ini kan satu lereng ya, kita ambil ya, ini satu bentuk lereng. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kan sebetulnya kalau tarik garis kan ini kan ke sini penerusannya ya. Oke. Kita dapat ini kan dipotong, di-cut untuk membuat katakanlah jalan ya. Jadi awalnya itu kita punya data seperti ini. Ini adalah stratigrafinya gitu kan. Seperti ini, kemudian dipotong. Nah, ketika dipotong, kita mendapatkan gambaran yang seperti ini. Jadi biasanya kalian kan kalau di lokasi pemetaan mendapatkan informasi ya. Oke. Nah, jadi geometri apa yang kompleksnya ya? Artinya kalian menemukan kalau lihat dari gambar ini ya,
ini cukup banyak sekali litologi ya di dalam lokasi tadi ya. Maka di dalam yang tadi itu kita masukkan di sini adalah stratigrafinya ya, silahkan diisi ya stratigrafinya. Oke. Nah, kalau untuk beta stratigrafi, oh Pak, saya belum ke lapangan. Oke, tetapi begitu kalian lihat peta geologi regional, kalian sudah punya gambaran ya. Lihat di penampangnya, oh di penampang geologi itu ternyata di Jogja saya hanya berapa litologi. Bisa diambil bicara 1 formasi, 2 formasi, ataupun 3 formasi. Jadi, complicated-nya di geometri itu adalah stratigrafinya. Oke. Yang berikutnya adalah yang ketiga, ya, need interpretation control. Ya. Nah, dari poin ini, ya kita tuliskan lagi di sana. Kita tulis di sini. Kita masukkan ke sini, the need complication. Oke, interpretation. Kontrol. Oke. Jadi di sini ya. Jadi kita tuliskan dari interpretation control ya. Oke. Nah, dari poin itu kita kembali lagi ke sini. Oke. Definisinya seperti ini. Apa yang menyebutkan bahwa lereng saya itu stabil dan tidak stabil? Kan itu ya. Apa kontrol ya yang menyebutkan bahwa lereng saya itu stabil dan tidak stabil? Itu pertanyaan bagaimana kita menentukan kontrolnya tadi ya. Nah, kita menyebutkan ya dalam pendekatan ya, dalam pendekatan solvability, yang menentukan lereng stabil dan tidak stabil itu ada nilai Fs, safety factor ya. Jadi di dalam penambangan itu ada. Jadi kalau kita sebut lereng stabil itu kalau Fs-nya sama dengan 1. Nah, atau Fs. Kalau Fs itu nggak stabil. Fs stabil itu ada disebutkan Fs-nya sama. Ada Fs ya, ada safety factor, ada nanti Fk ya. Atau probability of failure, probability PF ya. Kemungkinan longsor. Kalau Fs ini nilainya biasanya lebih lebih fix ya. Fs-nya berapa? Dicari Fs-nya 1, 1,5, 2 gitu ya. Nah, kalau mau lebih stabil lagi, nah penentuan Fs ini sendiri ya, itu ada beberapa kriteria ya. Nanti kalau kalian lihat di beberapa, dicari nanti kriteria nilai Fs. Kriteria untuk Fs untuk highway, untuk jalan tol, kemudian nilai Fs untuk jalan kereta api, misalkan, kriteria Fs untuk jalan setapak itu berbeda-beda. Karena apa? Tergantung dari load ataupun beban yang ada atasnya. Jadi pada saat kalian menentukan the need interpretation control, itu sudah tahu ya, bahwa yang menyebutkan lereng stabil dan tidak stabil itu nilai apa? Ya, itu nilai apa? Itu kira-kira. Yang menyebutkan bahwa dia banjir atau tidak banjir, itu nilai apa? Kan itu. Oke. Apakah tinggi air ataupun debit air? Silakan yang dari model tadi dicari ya. Oke. Jadi yang mengontrol bahwa dia stabil ataupun tidak stabil itu adalah nilai Fs-nya. Maka di yang tadi, di tabel yang ini, tabel yang kita tuliskan tadi itu, kita tuliskan the need interpretation control-nya adalah nilai Fs. Jadi bilang di sini nilai Fs atau safety factor ya. Oke, ya. Nah, untuk membuat menghitung Fs itu juga banyak modelnya. Bisa menggunakan Geoslope, bisa menggunakan stable, bisa menggunakan
Fluxys bisa menggunakan apa lagi ya? Ada cukup banyak ya, ada cukup banyak ya. Ya, ada cukup banyak ya. Jadi poin itu yang harus, misalkan ketika pakai Fluxys, saya pakai Fluxys karena gitu kan, saya pakai apa namanya ya, ya. Jadi yang membatasi bahwa lereng stabil itu adalah efeknya tadi. Modelnya ya model kestabilan itu cukup banyak, pakai apapun juga bisa ya. Oke. Jadi poin itu kita tuliskan di situ bahwa kita menggunakan nilai Fs untuk menentukan ya, bahwa lereng saya stabil dan tidak stabil, kira-kira itu ya. Oke, jadi itu yang kita gunakan. Yang lain silahkan. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara ya dari model ini kan kalian bisa lihat ya, ada 1, 2, 3 apa sih bedanya? Oh ternyata ya di sini ada defined stability secondary can be drawn as stratigraphy, mechanical properties, dan soil suction. Soil suction itu adalah bagaimana si air masuk ke dalam tanah ya, kemudian ketika musim kemarau itu air itu akan naik kembali ke atas ya. Suction nanti kita bahas. Oke. Yang berikutnya yang keempat adalah, nah ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi, spatial variation complexity ya. Jadi ketika kita bicara ya, kita bisa menggunakan definisi spasial itu di sini. Ini di satu kawasan, di suatu lokasi, ya ada titik 1, titik 2, titik 3. Secara lokasi sama, ya, Ya. Tetapi begitu kita bicara spasial, titik 1, titik 2, titik 3 itu kan spasial, titik 1, titik 2, titik 3. Ternyata berbeda litologinya kan, kalian bisa lihat ya, ini contohnya saja. Di yang satu itu ya, itu hanya satu aja. Yang dua itu ada yang di yang kedua ya, di sini ada clay acid soil ya. Terus di yang ketiga ini ada tiga jenis tanah di situ ya. Jadi kalau kalian bayangkan ini adalah lokasi pemetaan kalian yang 9x9 ya. Di situ sudah bicara berbeda titik, berbeda kondisi tanahnya. Nah, ini yang kemarin waktu kalau yang kalian sudah sampaikan ikut bicara yang Fadil itu kan Prof. Edi minta penjelasan detailnya. Yang dikumpulkan di situ adalah informasi ini. Jadi kalau nanti kalian mengamati longsor misalkan begitu datang ke tempat pemetaan tadi, di titik 1 itu jelaskan, titik 1 itu kemiringan lerengnya sekian. Ini kan karena apa? Untuk menjawab yang ini, Jadi statistical ini spatial variation complexity ya. Oke. Jadi kita tulis dulu apa tadi? Poinnya adalah mana tadi? Poin yang ketiga, poin yang keempat adalah spatial variation complexity. Balik. Oke. Ya. Jadi oke ya, tulis di sana. Oke. Nah, lalu ketika kita bicara spatial variation ini ya, ada beberapa pendekatan ya. Artinya apa?
yang kita ukur itu kemarin di teori bencana, kalian ingat ada magnitude ataupun frekuensinya. Seberapa sering ya, seberapa sering kebencanaan atau banjir tersebut terjadi di tempat tersebut ya. Nah, ketika kita mengukur atau membuat report tentang kejadian bencana tadi, bencana ini kita bisa longsor tentang bencana, kita membagi dulu juga metodenya. Jadi kalau untuk kita menghitung berapa sering sih kejadian longsor di situ, kita bagi dengan metodenya. Paling tidak itu ada 3 metode. Metode dasar, metode basic ya. Prosedur basic itu kembali ke yang atas tadi, kalian lihat peta topografi, ya, secara geomorfologi, kemudian kejadian longsor, ya. Jadi ketika menjelaskan frekuensi landslide saja, ya, mengevaluasi mengevaluasi kejadian longsor saja, itu ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Jadi kalau pada saat kalian membuat model menjelaskan bahwa di daerah saya tersebut secara geomorfologi gitu ya, secara geomorfologi daerahnya curam dari foto dari citra satelit ya, foto udara satelit menunjukkan seperti ini ya, kemudian ada yang sekian, lihat nanti klasifikasinya kejadian longsornya sekian. Maka penjelasannya itu sebetulnya baru pada tahap basic ya, pada tahap dasar. Tapi kalau kemudian dari situ ya menentukan bahwa faktor penyebabnya. Jadi kita sudah menambahkan parameter tambahannya ya. Jadi kalau kembali kepada yang di atas ini tadi, kita sudah menjelaskan bahwa gitu ya, di lokasi A batuannya ABCD, di lokasi B batuannya ABCD, di lokasi A batuannya A saja, di lokasi 2 ada ABC, di lokasi 3 ada ABCDE. Nah, maka kalian itu sudah bergerak ke dalam penjelasan yang ini. Yang kedua itu intermediate dan menggunakan strategi analitik. Jadi kalau kita bicara strategi yang pertama hanya bicara kejadian longsor. Itu deskriptif. Longsornya di desa A, longsor desa B, longsor desa C, longsor di desa D. Itu yang basic. Tapi kalau menjelaskan longsor di desa A, ya, karena kemiringan lerengnya sekian, jenis batuannya sekian, ya, kemudian tanah penutupnya ini, lokasi tersebut karena akibat pemotongan lereng, ya, itu, maka kita sudah berangkat kepada yang kedua, ya, intermediate. Nah, lalu apa yang tuliskan di sana? Berarti informasi spasial yang digunakan, ya, berarti sudah menggunakan data statistik, ya, statistik, metode, kemudian di sininya tadi saya jelaskan, kita sudah menjelaskan inferensial, ya, oke, dan dari yang berikutnya, tadi kita bicara estimasi parameter, itu yang kebahas kuliah kita kemarin kita bicara estimation parameter. Nah, kalau waktu kemarin kita yang ketiga adalah geotechnical parameter. Keempat. Oke, ya. Jadi model kita akan berangkat sampai di titik tersebut ya. Oke. Ya. Ini kita identifikasi. Jadi kita mau buat model seperti apa dan nanti data yang kita perlukan seperti apa. Setelah itu kita tahu berarti ternyata saya kembali ke sini tiap daerah itu ternyata berbeda ya lokasinya. Maka begitu kalian dapat 3 titik tadi, berarti ada spatial variation. Oke. Yang kelima, ya. Yang kelima ini data yang kita kumpulkan, ya, information source variety ya. Jadi sumber informasi yang kita gunakan itu apa saja? Oke, ini ya. Oke, ya. Nah, kemarin waktu
ya benar kan Pak Fadel ya. Fadel kan menjelaskan mengenai vegetation NDMI ataupun NDVI. Itu kan yang itu apa? Dari vegetation. Jadi untuk membuat slope stability model, gitu ya, kita bisa overlay dari, gitu ya, dari topografik, dari vegetation, dari hidrologi, dari slope stability. Ya. Jadi, di sini kita tuliskan, ya, kita tuliskan di dalam ini kita, ya, untuk informasi dan source variety, ya, apa yang kita gunakan? Informasi apa yang akan kita gunakan? Pertama, kita akan menggunakan topografi, kan? Topographic model, terus stratigraphic model, hidrologic model, dan nah, kita ya kita coba turunkan dari, kita coba lihat dari gambar ini. Kita lihat dari gambar ini, kalau lokasi pemetaan kalian itu kan ceritanya begini, oh di daerah yang banyak pohonnya itu tidak terjadi longsor, tapi di daerah yang terbuka itu terjadi longsor. Ini kan dari pengamatan topografik, dari pengamatan vegetation, ya, dari pengamatan vegetation. Ya, jadi itu misalkan Tania mencoba melihat tuh di vegetation dari tingkat kerapatan, ya, dari tingkat kerapatan pohon tadi misalkan, ya, seberapa banyak yang mau longsor dan seberapa banyak yang tidak mengalami longsor. Nah, kalau topographic model itu, kalaupun misalkan ini contohnya, kenapa kita pisahkan topographic model dengan topographic model? Kita kembali ke gambar yang ini. Ya. Kalau lihat dari gambar ini, kalian bisa lihat, ya, meskipun sama-sama ini kan sama-sama miring, ya, ini juga sama-sama miring kan. Yang membedakan apa? Litologinya. Ya. Litologi yang ini kan berlawanan terhadap arah pemotongan lereng. Ya. Untuk yang ini, ya, dia sejalan dengan pemotongan lereng. Nah, disinilah kita bicara probability of failure atau kemungkinan terjadinya longsor di daerah sini itu lebih besar dibandingkan yang itu. Jadi itu yang kita itu yang kita sebut sebagai the need, ya, interpretation control, ya. Jadi meskipun dalam satu kondisi yang sama, ya, tapi ini harus kalian jelaskan nanti, kenapa yang sebelah sini, yang sebelah ini probability of longsor lebih besar dibandingkan yang sebelah sini. Makanya kemudian dua-duanya ini misalkan dua-duanya sumber vegetasi, ya, tetapi, ya, stratigrafinya itu ternyata berbeda. Ya. Yang satu ke arah lereng, yang satu bertolak belakang dengan lereng. Nah, probability of failure yang sejalan dengan lereng itu tentu lebih besar dibandingkan dengan yang bertolak belakang dengan lereng, ya. Oke, ya. Ya. Ini kira-kira. Jadi, nah, dari situ, ya, dari 3 poin itu, ya, maka kita berpikir, oke, kalau saya bicara mengenai air hidrologi, oke, ini akan saya lanjutkan ke yang berikutnya. Jadi sumber informasi yang digunakan model ada 4 contohnya, ya. Kalian nanti bisa ekspor lebih dalam. Semakin banyak parameter, itu semakin bagus modelnya, ya, karena akan menyebabkan lebih sophisticated. Kembali ke kata-kata yang di atas. Jadi semakin banyak informasi yang digunakan, yang pertama kan mau bicara data geomorfologi, data ini, cara bacanya begini.
Kalau kita hanya baca yang bagian atas, ya, jadi semakin sini, semakin banyak data yang kita gunakan, metode kita semakin sophisticated. Kalau kita hanya menggunakan informasi dasar saja, ya, maka ya, hasilnya pun akan sederhana. Gitu. Jadi minimal, ya, ini minimal untuk tingkat S1, kita yang di intermediate. Ya. Kita yang di intermediate. Ya. Jadi pada saat nanti kalian akan menggunakan HP dan khususnya informasi detailnya itu harus dieksplor, tidak hanya bicara metode analisa, enggak. Metodenya seperti tadi, dijelaskan apa yang dikumpulkan, datanya seperti apa, cara seperti apa, diturunkan satu persatu sampai sedetail mungkin. Oke, ya. Dan itu lebih penting ketimbang bicara hasil saja. Nah, yang berikutnya itu adalah geological variety. Oke, jadi kita masukkan lagi ke yang tadi ya, ini adalah geological variety. Oke, bisa di sini kan ya. Oke, nah filosofinya kembali kepada pertama filosofinya. Yang pertama itu black box. Black box itu kita tidak mention ya, pokoknya ada hujan berubah pore water pressure. Ya, kembali ke yang di atas. Jadi kalau yang di atas ini kan ada hujan, berubahnya pore water pressure. Kemudian displacement, kemudian slope stability. Itu aja. Nah, tapi kalau kita turunkan stability lagi, ya, kita turunkan stability lagi, mix-nya, berarti dari hujan tadi itu, ya, ini udah muncul pertanyaan. Seberapa besar hujan yang jatuh tersebut menyebabkan berubahnya pore water pressure. Jadi kalau ini tidak bicara nilai yang, tidak bicara amount, tidak bicara besar hujannya. Tapi kalau yang di sini kita sudah berbicara, ya, sudah berbicara berapa besar hujan yang menyebabkan longsor. Nah, black box model yang ini menghasilkan gambar yang ini. Nanti yang dibicara adalah critical rainfall, ya. Berapa besar hujan yang menyebabkan kelongsoran. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan yang ini, maka kita bicara yang ini. Lebih detail lagi. Jadi yang kita bicarakan adalah ya, di dalam teori kestabilan lereng ya, meskipun nggak ada hujan, lereng itu ada initial pressure. Karena dalam material tanah itu ada air, ada udara, ada material padat, air yang ada di dalam tanah tersebut itu sudah memiliki initial pressure. Ya. Kemudian ketika hujan terjadi, ya, rainfall input, hujannya terjadi masuk, ya, dibuat lagi kurva respon. Kan saya sudah memberikan contoh, kalian 50 orang di dalam ruangan, kemudian contoh hujan deras dengan hujan yang lama. Kalian 50 orang dalam ruangan, ada satu pintu, kemudian saya bilang bahwa dalam 5 menit kalian harus keluar. Ya. Berarti di situ ya pasti lebih banyak yang tidak keluar ya. Artinya gini, kalau kita bandingkan terbalik, yang keluar itu ada yang meresap ke dalam tanah, yang tidak keluar itu ada yang menjadi air permukaan. Ya. Tapi kalau saya bilang dalam 30 menit kalian harus keluar, itu pasti 52 di antaranya pasti akan keluar karena kalian akan tertib kan satu-satu ya. Jadi apalagi kalau misalkan ini hujan kan tidak disuruh seperti itu, tapi poin seperti itu. Jadi filosofinya kira-kira seperti itu. Ya, jadi 5 menit keluar, yang tidak keluar dapat nilai E. Wah, itu pasti terjadi perkelahian ya, dorong-dorongan itu. Yang keluar sedikit ya. Tapi kalau 30 menit keluar, kalian dapat nilai A, itu tentu akan lebih tenang dan semuanya akan keluar lebih rapi. Nah, itu yang kita sebut respon hujan tadi dari volume hujan tadi kan. Kalau kita baca hujan itu kan gambar ini menunjukkan hujan awal hujan, puncak hujan, turun hujan. Responnya seperti ini. Kemudian digambarkan dalam bentuk kurva transient. Jadi pada saat hujan pertama berapa besar yang masuk, pas hujan kedua berapa besar yang masuk, pas hujan ketiga berapa besar hujan yang masuk. Oke? Jadi dari hidrogeological method tadi ya,
kita lebih detailkan lagi untuk yang model yang di sini kita menyebutkan dengan infiltration model ya. Jadi di dalam hidrologi kan bicara hujan saja. Tapi kalau kita sudah bicara model infiltrasi, artinya kita sudah menerjemahkan dari hujan menjadi air yang masuk ke dalam tanah dan kemudian tension pressure itu perubahan distribusi tekanan air pada tanah ya. Seperti apa ya. Dan inilah makanya kemarin di kuliah hidrologi kalian mencoba praktikum infiltrasi. Ya. Ingat kan ada praktikum ya infiltrasi ya. Nah, cuman kan satu hidrologi ya. Cuma satu hidrologi harusnya kan dicoba di hidrologi A gitu ya. Katakanlah kalau itu banyak lainnya coba di non clay gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau kita kembali ke gambar yang ini ya. Ini uji universitasnya di 3 lokasi, di 3 tempat yang memiliki 3 jenis hidrologi yang berbeda. Dicoba infiltrasinya. Pasti kita akan mendapatkan 3 kurva yang ini. Jadi demikian pula nanti pada model banjir. Sebetulnya kan rumus sederhana dari model banjir itu Q sama dengan P kali I kali A ya. Air yang mengalir ke sungai merupakan fungsi dari koefisien runoff ya. Ketika bicara koefisien runoff itu hanya dibagi rumah, bukan rumah, lahan dan seterusnya dikalikan I itu adalah besaran hujannya dan dikalikan A dikali luasannya. Tapi ketika kalian menggunakan inversion model, C-nya itu lebih banyak lagi. C1 untuk perumahan dengan tingkat kerapatan sekian, C2 untuk tingkat perumahan yang kerapatan sekian, C3, C4. Jadi kalau Q sama dengan C itu cuma 1, tapi kalau kalian bergeser ke yang sebelah kanan, ya, geografi variety, kita mau lihat sebetulnya seberapa besar variabelnya itu tadi, maka kita akan memiliki C1 lebih banyak lagi C-nya. Jadi yang kita tuliskan di dalam di sini ya, di sini kita tuliskan seperti jadi respon dari geografi variety ini yang kita tuliskan adalah misalkan ini misalnya dari hidrological model, kalian terjemahkan dengan infiltration model dan hasilnya adalah transient ya. Transient distribution pressure. Oke. Ya. Nah, dari transient distribution pressure itulah Bentar. Ini berpindah. Dulu ini saya berpindah berpindah ke lain ya. Jadi dari ya. Bentar, ininya ketutup.
Oke. Oke. Ya. Dari informasi transient pressure distribution ini, kita tahu kenapa di sana longsor, di sini tidak longsor, meskipun sama-sama hidrologi, meskipun sama-sama apa namanya parameter lainnya lah ya, kita tidak bisa bahas detail. Jadi dari poin itulah kita bisa melihat terjadinya proses tadi. Nah, yang berikutnya ya, terakhir ini itu adalah time dimension ya, dimensi waktu dari kejadian longsornya tadi. Jadi ini diukur, bisa diukur, bisa juga nanti merupakan produk dari model ya, dari model tadi. Jadi minimal paling tidak kalau kita bicara di longsor itu ada slow landslide atau fast slide. Jadi kalau di banjir itu ada banjir bandang gitu ya. Nah, bicara longsor misalnya ya, di atas tadi kita bisa displacement. Jadi kalau kita bicara slow landslide ya, ini sampai dia ini kan puncak longsornya ada di sini. Puncak longsornya ada di sini ya. Pertama kita mulai dulu gerakan bergerak sedikit pre-failure ya, post-failure, kemudian apa dia bisa menjadikan reaktivasi. Ini gambarnya seperti ini. Yang kedua itu fast landslide ya, seperti yang kemarin yang di Sumedang itu ya, itu fast landslide ya, karena begitu hujan tanahnya sudah langsung jenuh ya. Jadi kalau di dalam time dimension yang kalian tuliskan di sana ya, time dimension yang tuliskan di sini ya, minimal ada 2 time dimension ya, yaitu adalah fast landslide kalau kalian buka lagi dan slow landslide ya. Oke ya, itu dari dimensi waktu. Jadi kita bicara kalau flood, fast flood atau slow flood, ada jenis juga ya, jenis-jenisnya itu. Nah, penentuan jenisnya itu berdasarkan dimensi waktu. Jadi bukan kalau bicara longsor kan bisa pertama bicara jenisnya dari batu atau rock atau soil. Nah, kalau ini kita bicara adalah dimensi waktunya, fast atau slow. Dan yang terakhir ya, poin yang terakhir itu adalah measurement uncertainty ya. Oke. Oke. Saya kembalikan ke PPT-nya. Oke. Oke, ya. Nah, ketika kita bicara ketidakpastian ya, uncertainty di dalam pemodelan ini ya, saya detailnya di kuliah ke-7 setelah bicara spasial kita akan mengukur uncertainty. Tapi paling tidak ya, ketika kita membagi 2 model itu yang sempat saya bahas kemarin, ada susceptibility, ada vulnerability ya. Oke. Nah, tahap pertama ya kita ambil saja yang sebelah kiri ya, topographic and other thematic map. Dalam proses ini ya, yang pertama kan dilakukan Anda landslide inventory map. Artinya kemarin bicara di ini kita bicara possibility. Model yang lain juga akan sangat tergantung ya. Jadi kalau misalkan nanti kita bicara di model estimasi, kita bicara estimasi sumber daya misalnya, uncertainty-nya itu kan
di tebal lapisan. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai batu bara ya, yang besar, tentu saja tebal lapisannya harus tebal ya. Semakin tebal lapisan batu bara, maka produksi batu bara atau estimasi dari batu bara kita semakin besar. Tetapi dari sisi ya, makanya kemarin ada komisi yang menyebutkan ya di ORC tadi, tebal lapisan batu itu kan harus juga dipisahkan ya. Jadi kalau pada saat proses penambangan misalkan, ini contohnya hak tertentu ya. Ini ada ini lapisan batu baranya ya, polnya. Kemudian ini adalah upper burden-nya ya. Upper burden-nya, kemudian sini ada interburden ya. Kemudian di sini ada batu baranya lagi, di sini adalah overburden ya. Pada saat kalian menghitung, ini kan tebal ini fix ya. Tapi pada saat proses penambangan, ini kan ada juga yang pasti akan begitu diambil, ya, ini juga pasti akan terambil ya. Dan jadi artinya kalau kalian bayangin itu mengupas mangga ya. Yang paling ideal itu pada saat proses penambangan menghilangkan upper burden itu sebisa mungkin setipis mungkin kan. Oke. Ya, kebayang kan? Ya. Tipis mungkin semakin tipis, maka atau mangga atau nanas lah, kalau nanas itu kan nanas kebayang kan kalian mengupas nanas. Makanya kalau mengupas nanas kan kemudian selalu ada matanya itu kan, ya. Ada matanya itu kemudian dipakai silang itu kan untuk ngambil matanya saja. Nah, bayangkan kalian menghitung volume nanas gitu ya. Volume nanas yang ada titik-titiknya tadi ya, gitu kan. Kemudian kalau kalian ingin mendapatkan nilai nanas yang sempurna, nanasnya saja, maka proses pengupasan harus sangat hati-hati. Itu pun demikian juga nanti pada saat perhitungan estimasi cadangan. Ya. Jadi penentuan tebal lapisan ini di dalam estimasi cadangan itu sangat penting. Karena itulah yang kemudian berpengaruh terhadap jumlah volumetrik sumber daya yang akan kita hitung. Ya. Apalagi kalau bicara di mineral. Mineral itu ya, kita mengambil emas itu kan, emasnya itu nggak kayak batu bara, ada emas itu mau kita ambil. Emas itu kan nempel pada mineral ikutan ya. Gitu kan, makanya kemudian keluar istilah part per mil ppm. Nah, penentuan tersebut nanti ada lagi dibagi lagi termalnya. Nanti kita bicara di proses pembentukan emasnya, apakah dia hidrotermal, epitermal, ada 3 atau 4 ya model di dalam penentuan sumber daya emas tadi, mineral tadi ya. Jadi poin itu yang harus kalian pahami bahwa kenapa sih saya menggunakan model epitermal misalkan. Atau kenapa sih di Micromine ya, saya mengambil nugget ya. Nugget efeknya ya, seal-nya adalah nilainya X. Nah, itu dipengaruhi kontrol tergantung dari kondisi litologinya. Kalau nanti kalian dari gambar tersebut secara geologi menemukan adanya ya katakanlah adanya sesar ya, adanya kekar yang begitu intens misalkan dengan yang begitu fresh, itu berpengaruh pada seal dan nugget. Apalagi kalau bicara nanti di model sumber daya mineral. Karena kita bayangkan dari satu bongkah batu itu ya, kan kalian ambil sampling di situ ya, kemudian itu ppm-nya. Nah, ppm-nya itu sendiri ya tergantung dari mineral ikutannya. Itu kira-kira. Itu. Dan di dalam ini model estimasi. Nanti kalau kalian nanti model banjir, uncertainty apa sih yang akan kita ukur? Uncertainty apa sih yang akan kita peroleh? Nah, itu yang harus diketahui ya. Dua poin ini tadi, yang pertama statistical approach-nya, yang kedua part ini di kuliah ini akan dibahas secara lebih detail ya di dalam nanti pendekatan spatial data type
geostatistical prediction techniques, variance techniques, dan spatial variability. Itu ya. Nah, karena itu saya memberikan contoh yang tadi di dalam si tabel ini ya. Oke, sebentar. Oke, jadi sebentar ini. Oke. Di ini ya, di Excel yang tadi ya. Oke. Sorry, saya. Ya. Oke. Nah, dari poin ini nanti kita bisa bahas ya, case per case kalian. Jadi tidak satu lagi dan saya ada tentu saja rujukan. Jadi kalau pada saat kalian buat model, kalian untuk memahami teori lebih dalam, itu kalian menggunakan satu rujukan. Nah, yang sering salah itu, rujukan itu adalah pedoman penggunaan software X, pedoman penggunaan software Y. Nah, itu sebetulnya dari sisi scientific, dari sisi paper, dari sisi kajian skripsi, sebetulnya pedoman itu adalah cara menggunakan alatnya. Ya, tetapi yang perlu kalian jelaskan, ya, metode apa yang digunakan, kira-kira begitu. Ya, jadi tidak bisa lagi hanya menyebutkan menggunakan metode statistik. Tadi itu ada statistik inferensial. Nanti begitu bicara estimation parameter, kemarin saya memberikan contoh, ya. Untuk membuat satu nilai rata-rata saja, untuk menentukan satu angka saja, kalian pertama menggunakan nilai atas ditambah nilai bawah dibagi 2. Itu yang pertama kan. Ya, itu adalah estimation parameter. Jadi untuk bicara estimation harus dijelaskan. Ya. Ketika kalian membuat trend, maka estimation parameter dengan menggunakan trend analysis. Estimation parameter dengan menggunakan kuantil, estimasi parameter dengan menggunakan rata-rata. Itu yang dijelaskan. Karena di kuliah geostatistik itu diperlihatkan, ya, untuk menentukan nilai tengah dengan 3 cara itu ternyata mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, itu yang paling penting. Jadi menjelaskan poin itulah, ya. Nah, itu kita bahas di sini, measurement uncertainty, ya. Itu. Tetapi kalian tidak harus mencari sendiri ya untuk poin itu. Kalian juga bisa membaca rujukan untuk measurement uncertainty. Saya gunakan ini. Oke. Ya. Untuk minggu depan ya saya tidak memberikan tugas, tetapi minggu depan itu langsung ditanya ya. Jadi dibuka Nadia Agustin. Jadi kita buka yang tadi itu. Oke. Ini kan. Mana Nadia? Ini ada, kalau itu pakai yang ini. Tuh. Slope stability, oke. Ini makanya mindahin yang dari saya tadi, jadi pindahin ke sini. Atau mau sama modelnya, oke. Ya. Kita lihat. Atau Dita. Oh, Dita masih belum ya. Oke. Nadia pakai Y, jadi ada Nadia pakai I, sama Nadia pakai Y. Ya. Jadi minggu depan, kita akan buka ini. Ya, kita akan buka ini. Kevin masih belum tahu situ ada punya siapa. Tiara, Tasha itu. Vira. Nah ini sebetulnya saya bisa tahu ya dari sebentar. Sedikit. Pemetaan. Bukan ini 2019 ya. 2019 ya. Apa ya nama filenya ya?
Kalau ini, oke, bentar. Ini sekarang semua topiknya pindah jadi ini semua ya, apa namanya? Sebentar, saya lihat dulu, sebentar aja. Recap. Daftar kuliah. Oke. Ini ya, saya lihat dari sini. Nah, ada yang mau TA-nya hidrogeologi, geologi teknik, kemeringan lereng, petrogenesa, petrologi, slope stability, pergerakan tanah, geologi pengembangan wilayah, geologi lingkungan, konservasi. Ya, jadi harapannya dengan peminatan ini di kuliah tadi itu mulai mengumpulkan ya informasi-informasi yang tadi. Jadi ada yang mau geothermal, ada yang kayak geofisika. Geofisika kan luas kan. Kalian harapannya sudah mulai lebih fokus ya pada topik apa. Jadi kalau mau tadi air tanah, ya dibuat di sananya ya tentang air tanah ya. Jadi tidak sebatas mengikuti yang saya buat kemudian dipindahkan ke situ kan ya, karena kalian kan bingung sebetulnya ya. Nah, makanya topik itu yang akan kita coba bahas ya, kita coba bahas di kuliah kita minggu depan dengan 8 parameter tadi itu ya, 8 cara untuk mendapatkan model ya, itu kita jadilah frontier ya, jangan follower gitu kan ya. Kalau follower kan bisa dibeli ya. Sekarang kalau kalian mau naikin rating berapa kan jadi kira-kira begitu ya. Jadi kalau di sana nulisnya topiknya tanah ya air tanah gitu, jangan begitu. Tadi yang saya contohkan adalah tentang X ya. Karena dari situ kalian akan termotivasi untuk mencari rujukan. Harapan saya itu kan kalian mulai mencari rujukan ya. Tidak mengulangi, tidak AHP lagi, fuzzy logic lagi gitu kan. Nah, nanti kalau ketika kita bicara fuzzy logiknya pun itu fuzzy logic digabungkan dengan geomekanika gitu ya. Jadi tidak mengulangi hal-hal yang orang udah maju kemana gitu ya. Makanya biasanya saya mensyaratkan untuk keperluan tugas saya itu ada paper rujukan. Ada paper rujukan nanti di kuasa terakhir biasanya saya kasih tip and tricks untuk menyusun skripsi yang bagus yang bisa nanti mau di perusahaan ataupun di apapun itu next-nya adalah peluang kalian ya. Tetapi mungkin setelah generik, setelah prosedur itu sama. Cari dulu paper yang lebih dulu, kemudian paper siapa yang paling pengaruh, bagaimana, dan itu sudah bisa dilihat lah. Oke. Ya, jadi saya akan menggunakan yang tadi itu ya, untuk melihat interest-nya itu kemana ya. Jadi tidak hanya mengikuti yang saya tadi contohkan, tidak ya, tapi mengeksplor apa yang menjadi minat kalian sebelumnya gitu ya. Ini kan yang jelaskan cara mengerjakannya. Nah, dengan cara yang tadi itu nanti kalau lupa gimana sih cara mengerjakan poin ini, nanti videonya akan saya seperti biasa upload di YouTube dan itu digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi tidak dikumpulkan di dalam bentuk itu. Dan karena saya tahu ini yang mengerjakan tugasnya ini ya. 28 inilah yang mengerjakan tugas pertama, tugas kedua gitu ya. Nah, nanti yang sisanya Bella sama Bu Nani diselesaikan secara adat ya. Yang tidak ikut gitu kira-kira seperti apa ya. Kira-kira itu ya. Dari 51 ini yang rajin ini 28, 29, 28, 29 kira-kira. Gitu. Oke.
itu kuliah kita ya. Jadi itu tolong diselesaikan yang tadi itu karena minggu depan akan dibahas ya. Kalau nanti nggak selesai, ya berarti pas kuliah itu harus mengisi di situ. Saya akan acak, Emi, Emi belum selesai ya. Emi di situ kita tonton rame-rame, menyelesaikan di situ ya. Oke, ya topiknya ini gitu ya. Terus Kevin belum selesai. Nah pas kuliah itulah Kevin mengerjakan rame-rame di situ. Kita kasih masukan. Tapi kalau sudah selesai nanti kita bisa bahas ya. Oke, jadi itu saya dikumpulkan. Tapi saya bisa lihat nanti sebelum kuliah itu bisa dilihat. Kalau bisa hari Kamis juga nggak apa-apa. Kalau memang tetap Jumat juga nggak apa-apa. Kebetulan saya Kamis itu lebih free sebetulnya. Ya, apalagi nanti kalau kalian kuliah konservasi biologi, kalau bisa satu runtutan kayak kemarin ya. Hari Selasa kan Selasa aja gitu ya. Jadi biar saya juga bisa membuat riset, membuat pengabdian yang kalau ini kan hari ini ngajar terus setengah jam, besok 2 jam berhenti ngajar lagi gitu. Tapi kalau sekaligus kan waktunya lain bisa fokus untuk mengerjakan riset, menyusun akreditasi. Kita udah mulai akreditasi ya. Nanti mungkin ada beberapa yang diminta bantuan oleh prodi untuk mengisi ya. Oke, itu kuliah kita hari ini ya. Silahkan dilanjutkan ya. Nanti diisi jangan lupa nanti. Sebelum saya tahu kebiasaan saya itu nanti pas mendekat-dekat baru ngisi, tidak masalah. Nah, hari ini kan ini masih Kamis, apalagi besok mau pelantikan ya. Tapi nanti sebelum kuliah itu usahakan sudah terisi ya. Oke, terima kasih. Sehat semua ya. Ketemu lagi di minggu depan. Oke, ini saya unmute semua tadi karena ada yang ini tiba-tiba masuk. Oke, sehat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya.